Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang akta untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah praktik perancangan kontrak dengan dosen pengampu Ibu Selvia Oktaviana SHMH. Anggota kelompok 4 terdiri dari 1. Ahmad Fajar Abdillah, 2. Daniel Joni Arman Purba, dan 3. Maura Rahmatusifa Azani. Materi yang akan kami jelaskan yaitu 1. Istilah dan pengertian akta, 2. Peraturan perundang-undangan tentang akta, dan 3. Jenis-jenis akta. Yuk kita simak penjelasannya. Istilah dan pengertian akta. Kata akta berasal dari bahasa Latin, akta yang berarti gescript atau surat, sedangkan menurut R. Subakti dan Citro Sudibyo dalam Kamus Hukum, bahwa kata akta merupakan bentuk jamak dari kata aktum yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Kali ini saya akan menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang akta, yaitu yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, lebih tepat pada pasal 38 mengenai akta notaris. Pada pasal 38 nomor 1 dijelaskan setiap akta terdiri atas A. Awal akta atau kepala akta, B. Badan akta, dan C. Akhir atau penutup akta. Yang nomor 2, awal akta atau kepala akta memuat A. Judul akta, B. Nomor akta, C. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan D. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Nomor 3, badan akta memuat A. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mereka wakili. B. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. C. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Dan D. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Yang nomor 4, akhir atau penutup akta memuat A. Uraian pembaca akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf 1 atau pasal 16 ayat 7. B. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta apabila ada. C. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Dan D. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. Yang nomor 5, akta notaris pengganti khusus, dan pejabat. Sementara notaris selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dari ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya. Jenis-jenis akta. Dalam pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi dua, yaitu akta resmi atau otentik dan akta bawah tangan atau underhand. Akta resmi atau otentik. Akta resmi adalah akta yang dibuat secara resmi oleh seorang pejabat umum. Akta ini akan menguraikan secara otentik sebuah kejadian yang terjadi atau kondisi di mana pejabat menyaksikan secara langsung. Dalam ranah ini, pejabat umum adalah notaris, hakim, jurusita pengadilan, pegawai di kantor pencatatan sipil, dan lain-lain. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga ketika akta tersebut dibawa ke pengadilan sebagai salah satu bukti, hakim tidak dapat menyanggah dan meminta bukti tambahan. Sebuah akta resmi harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Akta harus dibuat ketika disaksikan oleh pejabat umum. 2. Akta harus dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang. 3. Pejabat umum yang menyaksikan pembuatan akta haruslah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut. Akta bawah tangan atau underhand. Akta bawah tangan adalah akta yang tidak terlalu mengikat karena hanya dibuat oleh orang-orang yang bersengketa dan biasanya akan ditambahkan dengan tanda tangan saksi sehingga akta menjadi sedikit lebih kuat. Akta bawah tangan diatur dalam pasal
101 ayat B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal ini secara rinci menyebutkan bahwa akta bawah tangan merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tertera di dalamnya. Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Di dalam pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bila mana terdapat bukti tertulis, yaitu pertama, harus ada akta. Dua, akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya. Tiga, akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya, hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Oleh karena itu, dikatakan bahwa akta di bawah tangan merupakan bukti tertulis atau begin van schriftelijk bewijs. Kelemahan: akta bawah tangan akan lemah apabila salah satu pihak tidak mengakui tanda tangannya alias menganggap tanda tangan tersebut adalah palsu. Kelebihan: akta bawah tangan lebih mudah dibuat dan tidak memerlukan syarat-syarat khusus dan prosedur yang rumit. Hanya perlu kedua belah pihak yang bersengketa dan seorang saksi sehingga akta tersebut bisa lebih kuat. Terima kasih, sekian dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.